Kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, tapi orang-orang di Tiongkok punya cara unik yang sudah turun-temurun untuk mengumpulkan kekayaan dari hal-hal kecil. Mereka tidak sekadar menabung, tapi menggunakan trik khusus setiap kali mereka menerima tunjangan atau uang tambahan. Apa yang mereka lakukan? Yuk, kita bongkar pola kebiasaan menabung mereka yang bisa bikin masa depan kamu lebih aman. Di zaman modern yang serba cepat ini, pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang seringkali berubah secara dinamis. Mengelola keuangan pribadi bukan sekadar tentang menabung dan menghabiskan uang, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang cara-cara mengalokasikan pendapatan secara bijak agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekaligus mempersiapkan diri untuk masa depan. Dalam hal menabung dan mengelola keuangan, Tiongkok atau Cina sering menjadi sorotan dunia, karena negara ini memiliki tradisi menabung yang sangat kuat dan menjadi contoh bagi banyak negara. Walaupun ekonomi Tiongkok telah mengalami perkembangan pesat, diiringi dengan munculnya gaya hidup modern, kebiasaan menabung tetap melekat di dalam masyarakatnya. Kebiasaan ini tidak hanya berlaku bagi generasi tua yang hidup pada masa keterbatasan, tetapi juga diadopsi oleh generasi muda yang terus menghargai pentingnya stabilitas finansial. Pentingnya menabung di masa modern. Menabung adalah langkah pertama menuju kemandirian finansial, dan langkah ini juga penting untuk menghadapi berbagai risiko finansial di masa depan. Seseorang yang terbiasa menabung akan memiliki dana cadangan untuk menghadapi pengeluaran mendesak, sehingga tidak perlu bergantung pada utang atau kredit konsumtif. Selain itu, menabung secara teratur juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berinvestasi di masa depan, membuka peluang untuk mengembangkan aset dan memperbaiki kondisi finansial jangka panjang. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak orang yang mengalami kesulitan dalam menabung secara konsisten. Hal ini seringkali disebabkan oleh gaya hidup konsumtif, kurangnya perencanaan keuangan, dan bahkan tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup tertentu. Disinilah pentingnya belajar dari metode-metode pengelolaan keuangan yang efektif, seperti yang diterapkan oleh masyarakat Tiongkok. Inspirasi dari budaya menabung Tiongkok. Sejarah panjang Tiongkok sebagai negara agraris yang mengalami berbagai masa sulit, termasuk perang dan kemiskinan, telah membentuk budaya hemat dan penuh perencanaan di masyarakatnya. Masyarakat Tiongkok memiliki tradisi kuat dalam hal menabung dan mengelola keuangan, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka memahami pentingnya hidup hemat dan memprioritaskan tabungan sebagai bentuk persiapan untuk masa depan. Metode menabung yang diterapkan di Tiongkok bukan hanya terbatas pada menabung secara pasif, tetapi juga melibatkan prinsip alokasi anggaran yang strategis, kebiasaan hidup sederhana, dan pemanfaatan teknologi untuk membantu menabung. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin digital, banyak orang Tiongkok juga memanfaatkan aplikasi keuangan dan platform investasi yang mudah diakses untuk mendukung kebiasaan menabung mereka. Memahami metode menabung saat tunjangan cair. Salah satu momen penting bagi seseorang untuk menabung adalah saat menerima pemasukan tambahan, seperti tunjangan, bonus, atau insentif lainnya. Dalam budaya menabung di Tiongkok, momen ini dipandang sebagai kesempatan emas untuk menambah saldo tabungan atau berinvestasi. Dengan cara ini, tunjangan atau bonus tidak hanya habis untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang. Pengelolaan tunjangan atau bonus di Tiongkok seringkali dilakukan melalui prinsip alokasi dana yang ketat, seperti membagi pendapatan ke dalam beberapa kategori utama: kebutuhan harian, keinginan, tabungan, dan investasi. Dengan melakukan pembagian ini, seseorang akan lebih mudah untuk mengontrol pengeluaran dan menambah tabungan, tanpa mengabaikan kebutuhan sehari-hari. Metode ini memberikan pemahaman bahwa setiap pendapatan, baik yang rutin maupun tidak, dapat memberikan kontribusi untuk stabilitas finansial. Tujuan metode menabung ini. Mengadopsi metode menabung ala Tiongkok dapat memberikan manfaat signifikan bagi siapapun yang ingin mencapai kestabilan finansial. Di Indonesia, gaya hidup konsumtif seringkali menjadi tantangan besar dalam menabung. Oleh karena itu, metode menabung yang efektif dan terstruktur ini dapat membantu individu untuk disiplin dalam menabung, meskipun hanya memiliki pendapatan yang terbatas. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menciptakan kemandirian finansial melalui kebiasaan menabung yang konsisten dan teratur.
Kebiasaan ini tidak hanya memungkinkan seseorang memiliki dana darurat dan tabungan jangka panjang, tetapi juga memberikan rasa aman dan persiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan. Dengan menerapkan metode menabung ini, seseorang dapat memanfaatkan pendapatan tambahan, seperti tunjangan, secara lebih optimal, dan pada akhirnya mencapai stabilitas finansial dalam jangka panjang. Relevansi menabung ala Tiongkok di era modern. Metode menabung ala Tiongkok sangat relevan diterapkan di era modern, di mana inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan gaya hidup menjadi faktor yang memengaruhi keuangan pribadi. Bagi masyarakat perkotaan yang seringkali menghadapi tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup modern dan konsumtif, metode menabung ini dapat menjadi panduan yang efektif untuk tetap menjaga kestabilan finansial. Dengan mengikuti prinsip-prinsip menabung ala Tiongkok, seseorang bisa memperoleh kendali yang lebih baik atas pengeluarannya, menjaga keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan tabungan, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung perencanaan keuangan mereka. Selain itu, metode ini juga memberikan pemahaman bahwa menabung bukan sekadar menyimpan uang, tetapi juga tentang mengelola keuangan dengan strategi yang matang dan disiplin. Bagian 2 prinsip dasar menabung di Tiongkok. Menabung sudah menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Tiongkok sejak ribuan tahun lalu. Prinsip dasar menabung yang mereka anut sangat dipengaruhi oleh budaya kerja keras, hidup hemat, serta pandangan jangka panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Prinsip-prinsip ini telah membentuk pola pikir masyarakat Tiongkok tentang cara mengelola uang, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kestabilan finansial. Dalam bagian ini, kita akan membahas 3 prinsip utama yang menjadi landasan dalam budaya menabung di Tiongkok. 1. Konsistensi dan komitmen. Menabung terlepas dari jumlah penghasilan. Di Tiongkok, konsistensi dalam menabung adalah prinsip utama yang dianut hampir semua kalangan masyarakat. Terlepas dari besar kecilnya penghasilan, orang Tiongkok percaya bahwa kebiasaan menabung yang teratur adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial. Mereka mengajarkan pentingnya menyisihkan sebagian pendapatan sejak dini, dan terus melakukannya dengan komitmen yang kuat. Banyak keluarga di Tiongkok mempraktikkan budaya menabung bahkan dengan penghasilan yang relatif rendah. Mereka terbiasa untuk hidup sesuai kemampuan, dan tidak mudah tergoda untuk menghabiskan seluruh penghasilan mereka hanya demi gaya hidup atau kebutuhan konsumtif. Hal ini tidak hanya memberikan keamanan finansial, tetapi juga membangun kebiasaan yang memungkinkan mereka memiliki cadangan dana untuk keperluan darurat atau investasi jangka panjang. Pentingnya konsistensi ini juga terlihat dalam tradisi masyarakat Tiongkok yang mengajarkan anak-anak untuk menabung sejak kecil. Banyak orang tua di sana memberikan uang saku kepada anak-anak dengan tujuan agar mereka belajar mengelola keuangan dan menabung dari usia dini. Dengan begitu, anak-anak dibiasakan untuk menabung sebagian dari uang mereka, sehingga saat mereka dewasa, kebiasaan ini sudah mendarah daging dan menjadi bagian alami dalam kehidupan mereka. 2. Metode anggaran 50-30-20. Alokasi yang seimbang untuk kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Salah satu prinsip penganggaran yang populer di Tiongkok adalah metode 50-30-20, yang membagi penghasilan ke dalam 3 kategori utama: kebutuhan, keinginan, dan tabungan atau investasi. Prinsip ini membantu masyarakat untuk memiliki alokasi anggaran yang seimbang, sehingga mereka bisa menabung tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar atau kesenangan kecil dalam hidup. 50% untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan, transportasi, tagihan, dan kebutuhan lainnya ditempatkan dalam kategori ini. Dengan menetapkan batasan 50% untuk kebutuhan, masyarakat Tiongkok didorong untuk hidup sesuai kemampuan, tanpa terbebani oleh pengeluaran konsumtif yang berlebihan. 30% untuk keinginan. Porsi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau keinginan yang sifatnya tidak mendesak, seperti hiburan, makan di luar, atau perjalanan wisata. Porsi ini memungkinkan mereka untuk menikmati hidup tanpa melampaui batas kemampuan finansial yang ada. 20% untuk tabungan dan investasi. Bagian ini dikhususkan untuk menabung atau berinvestasi. Dalam prinsip ini, 20% penghasilan dialokasikan secara langsung ke dalam rekening tabungan atau investasi jangka panjang yang bertujuan untuk mempersiapkan masa depan. Bagi sebagian masyarakat,
Porsi ini bisa juga digunakan untuk menambah dana darurat atau untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Dengan metode 50-30-20, masyarakat Tiongkok diajarkan untuk hidup dengan keseimbangan yang sehat antara memenuhi kebutuhan, menikmati keinginan, dan menabung untuk masa depan. Metode ini memberikan struktur yang jelas, sehingga seseorang tidak akan mudah tergoda untuk menggunakan uang yang seharusnya disimpan. 3. Pengelolaan modal secara bijak. Menghindari utang konsumtif. Di samping konsistensi dan penganggaran yang seimbang, masyarakat Tiongkok juga sangat berhati-hati dalam menggunakan utang, terutama utang yang bersifat konsumtif. Prinsip dasar mereka dalam menabung adalah untuk menghindari utang yang tidak perlu, terutama utang yang hanya digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau keinginan konsumtif yang tidak mendesak. Hal ini berbeda dengan budaya di beberapa negara lain, di mana penggunaan kartu kredit atau pinjaman konsumtif seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Bagi banyak orang Tiongkok, berhutang tanpa alasan yang jelas dianggap sebagai beban yang akan menghambat upaya untuk menabung dan mengembangkan aset di masa depan. Oleh karena itu, mereka cenderung memilih untuk membayar dengan uang tunai dan menghindari pembelian barang secara kredit, kecuali untuk kebutuhan penting seperti rumah atau pendidikan. Bahkan dalam hal ini, mereka lebih memilih untuk mengumpulkan dana terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian besar, daripada langsung berhutang. Selain itu, masyarakat Tiongkok sangat selektif dalam memilih investasi. Mereka lebih suka berinvestasi dalam aset yang stabil, seperti emas atau properti, daripada spekulasi tinggi yang berpotensi besar memberikan keuntungan tetapi juga memiliki risiko yang tinggi. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk menjaga stabilitas finansial dan menghindari risiko yang tidak perlu. Bagian 3. Strategi menabung yang efektif di Tiongkok. Masyarakat Tiongkok memiliki berbagai strategi menabung yang tidak hanya efektif tetapi juga sederhana, memungkinkan siapapun dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mengadopsinya. Strategi menabung yang diterapkan di Tiongkok mencakup pendekatan jangka pendek, jangka panjang, dan penggunaan teknologi modern untuk mendukung proses menabung. Berikut adalah 3 strategi utama yang membantu masyarakat Tiongkok menabung secara konsisten dan efektif. 1. Mengutamakan dana darurat sebagai prioritas utama. Di Tiongkok, dana darurat dianggap sebagai landasan yang penting dalam perencanaan keuangan. Dana darurat merupakan tabungan yang disisihkan secara khusus untuk menanggulangi kejadian-kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kebutuhan mendesak lainnya. Masyarakat Tiongkok sangat menyadari pentingnya memiliki dana darurat ini, dan biasanya mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka untuk membangun cadangan dana yang cukup. Secara umum, dana darurat yang ideal di Tiongkok disarankan setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran pokok. Bagi mereka yang memiliki tanggungan atau pekerjaan yang rentan terhadap perubahan ekonomi, target dana darurat ini bisa ditingkatkan hingga 9 atau 12 bulan pengeluaran. Keutamaan dana darurat ini membantu masyarakat Tiongkok untuk merasa aman secara finansial, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi, seperti yang sering terjadi di era modern ini. Untuk memastikan dana darurat ini tetap aman dan terpisah dari pengeluaran sehari-hari, banyak orang di Tiongkok menyimpannya di rekening tabungan yang terpisah, yang tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Mereka biasanya menyisihkan dana darurat di rekening yang mudah diakses namun tidak digunakan secara rutin, sehingga dana tersebut hanya akan dipakai saat benar-benar dibutuhkan. 2. Tabungan jangka panjang, investasi untuk masa depan. Selain dana darurat, masyarakat Tiongkok juga menekankan pentingnya tabungan jangka panjang yang ditujukan untuk kebutuhan masa depan, seperti pembelian rumah, pendidikan anak, dan pensiun. Bagi banyak keluarga di Tiongkok, memiliki rumah adalah salah satu prioritas utama. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka memulai tabungan untuk pembelian rumah sejak usia muda. Mereka memahami bahwa memiliki aset jangka panjang, seperti properti dapat memberikan stabilitas finansial di masa depan. Masyarakat Tiongkok cenderung bersikap sabar dalam menabung untuk tujuan jangka panjang ini, seringkali menghindari utang besar dan lebih memilih untuk menabung dalam jumlah yang konsisten, hingga cukup untuk membeli rumah atau investasi besar lainnya. Sikap ini membantu mereka mengurangi ketergantungan pada utang, serta memberi mereka keleluasaan finansial di masa depan. Dalam budaya menabung jangka panjang ini, properti sering dianggap sebagai bentuk investasi yang aman dan stabil,
Meskipun dalam beberapa dekade terakhir, sebagian dari mereka mulai diversifikasi ke aset lain seperti saham, reksadana, atau obligasi pemerintah. Untuk investasi pensiun, pemerintah Tiongkok juga mendukung kebiasaan menabung dengan menyediakan sistem pensiun yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses tunjangan pensiun di masa tua. Selain itu, masyarakat juga diajarkan untuk memiliki tabungan pribadi yang disisihkan khusus untuk masa pensiun, sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada tunjangan pemerintah dan memiliki kemandirian finansial di usia lanjut. 3. Diversifikasi tabungan dan investasi dengan teknologi. Teknologi memainkan peran besar dalam kehidupan modern di Tiongkok, termasuk dalam hal menabung dan berinvestasi. Banyak orang di Tiongkok memanfaatkan aplikasi dan platform digital untuk mengelola tabungan dan investasi mereka. Dengan bantuan teknologi ini, mereka bisa menabung dan berinvestasi secara otomatis dan teratur, tanpa perlu repot mengalokasikan dana secara manual. Beberapa aplikasi populer di Tiongkok memungkinkan pengguna untuk menyisihkan sebagian kecil uang mereka setiap kali bertransaksi. Misalnya, ada fitur di aplikasi yang secara otomatis menyisihkan sebagian dana untuk tabungan setiap kali pengguna melakukan pembayaran atau pembelian. Strategi ini efektif karena memungkinkan mereka menabung dalam jumlah kecil tetapi konsisten, yang pada akhirnya akan terkumpul menjadi dana yang signifikan. Selain itu, aplikasi investasi online juga membantu masyarakat Tiongkok untuk memulai investasi dengan nominal yang rendah. Mereka bisa mulai berinvestasi dalam reksadana atau obligasi pemerintah dengan modal kecil, sehingga investasi tidak hanya menjadi milik kaum yang memiliki penghasilan tinggi, tetapi juga bagi mereka yang baru memulai. Platform investasi seperti ini memberikan akses mudah ke berbagai produk keuangan, serta memungkinkan pengguna untuk mengawasi kinerja investasi mereka secara real-time, yang membuat investasi terasa lebih mudah dan aman. Pengelolaan pengeluaran sehari-hari dan kebiasaan menabung mikro. Selain ketiga strategi utama di atas, masyarakat Tiongkok juga memiliki kebiasaan menabung mikro atau menyisihkan sejumlah kecil uang dari pengeluaran sehari-hari. Misalnya, mereka membiasakan diri untuk menghemat pada aspek-aspek kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak sendiri dibandingkan makan di luar, menggunakan transportasi umum alih-alih taksi, dan membatasi pembelian barang yang tidak benar-benar dibutuhkan. Strategi menabung mikro ini memungkinkan mereka untuk menyisihkan dana lebih banyak tanpa merasa terlalu terbebani. Mereka percaya bahwa setiap rupiah yang disimpan, sekecil apapun, akan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Meskipun strategi ini terlihat sederhana, dampaknya cukup besar dalam membentuk kebiasaan menabung yang konsisten dan menjaga pengeluaran tetap terkendali. Menabung dengan sistem pengingat dan target keuangan. Salah satu kebiasaan masyarakat Tiongkok dalam menabung adalah menetapkan target keuangan yang jelas dan realistis. Mereka membuat target spesifik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, misalnya jumlah yang ingin ditabung setiap bulan atau jumlah yang ingin dicapai untuk pembelian tertentu dalam beberapa tahun. Dengan target yang jelas, mereka menjadi lebih termotivasi untuk menabung dan lebih mudah mengevaluasi apakah keuangan mereka sudah berada di jalur yang benar. Beberapa orang di Tiongkok juga menggunakan pengingat otomatis, seperti fitur di aplikasi perbankan atau kalender, untuk mengingatkan mereka tentang jadwal menabung atau alokasi dana. Sistem pengingat ini membantu mereka tetap disiplin dan tidak lupa untuk menabung setiap bulan, meskipun mereka memiliki kesibukan sehari-hari.